Oke, baik. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta. Tentunya juga 5 menit sebelum acara dimulai, maka kami perlu informasikan juga untuk audio dan videonya. Mohon diposisikan untuk video on alias on cam dan untuk audionya di off kan, dan untuk para peserta diperbolehkan juga untuk makan dan minum. Namun audionya dimohon untuk di-off-kan ya, agar tidak seperti nantinya video ASMR gitu ya. Untuk para peserta menggunakan pakaian rapi, bebas dan sopan. Disarankan juga untuk menggunakan celana atau rok yang panjang. Ini mengantisipasi ditakutkan lupa ketika Anda berdiri, ternyata Anda menggunakan celana dalam saja. Oke, baik. Kita mulai. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita ucapkan Pagi. juga selamat bergabung. Yang terhormat Pak Rizky Andana Pohan, selaku dosen pengampu di mata kuliah Seminar BK. Yang kami hormati narasumber kita pada hari ini, yaitu Bu Afri Rahmadia Marta, dan yang kami banggakan, seluruh peserta yang sudah hadir pada kesempatan pagi ini. Dengan antusias sekali, pada kesempatan hari ini, saya, Jihan Suraya Dewi, yang tentunya akan memandu acara yang sangat luar biasa ini, hingga sampai selesai nanti. Baik, teman-teman, sekalian sebelum dimulai acara, pada kesempatan pagi ini saya akan perkenalkan narasumber kita pada kesempatan hari ini. Oke, baik. Sebelumnya saya akan membacakan CV Ibu Marta terlebih dahulu. Nama beliau Afri Rahmadia Marta SPD MPD, tempat tanggal lahir Pasaman 25 Maret 1992. Agama Islam, jenis kelamin perempuan, hobi membaca dan traveling, asal Rau, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Domisili saat ini Peru. Al-Fatih Salam No B-8 Palu Brawe, Kota Langsa. Status bersuami dan memiliki 1 orang anak. Status kepegawaian PNS dengan jabatan guru pertama golongan ketiga B di lingkungan Kementerian Agama Kota Langsa. Aktif bekerja sebagai guru BK di MTSN Negeri 1 Langsa dan pengajar di jurusan BKI YIN Cotkala Langsa. Riwayat pendidikan SD pada tahun 2004 di SD Negeri 25 Kauman Kecamatan Rau Selatan. Pendidikan menengah pertama pada tahun 2007 di MTSN 1 Langsat, Kadap, Rau. Pendidikan menengah atas pada tahun 2010 di SMA 1 Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Sarjana 1, bidang bimbingan dan konseling pada tahun 2014 di FKIP Unsyah Banda Aceh. S2 memperoleh gelar Magister S2 bidang bimbingan dan konseling pada tahun 2019 di FIP UNP Padang. Dan saat ini sedang menjalani program profesi guru bidang bimbingan dan konseling di bawah naungan Kementerian Agama. Riwayat organisasi, aktif sebagai anggota PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia di Kota Langsa. Anggota aktif komunitas MGBK tingkat SMP atau MTS se-Kota Langsa, pengurus aktif organisasi APKIN Kota Langsa, dan anggota aktif IIKBSI atau Ikatan Istri-Istri Karyawan BSI Kota Langsa. Nomor telepon 0823 70 79 4192. Moto hidup, hidup adalah tentang peluang dan kesempatan. Jika engkau berhenti mengambil setiap kesempatan dan peluang, maka hidupmu selesai. Oke,
Untuk itu langsung sambut saja narasumber kita dengan tepuk tangan yang meriah. Ini dia Bu Afri Rahmadia Marta. Dipersilahkan Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator kita pagi ini yang telah memantik semangat ya, Jihan Suraya, di mana pagi ini memang Langsa sedang diguyur hujan ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat untuk kita semua yang telah berhadir di virtual Zoom kegiatan seminar hari ini. Alhamdulillah, kita ucapkan karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bertemu melalui virtual Zoom ini dengan maksud sharing berbagai informasi serta pengalaman tentang basic keilmuan kita bersama, yaitu bimbingan dan konseling pada khususnya. Penghormatan saya kepada dosen pengampu mata kuliah seminar BK, yakni Bapak Rizky Andana Pohan, yang telah memfasilitasi para mahasiswa kita ini untuk melakukan suatu terobosan baru menurut saya, itu di dunia per-BK-an yang sebelumnya yang saya ketahui itu belum pernah diadakan. Sehingga para mahasiswa ini mengerahkan seluruh potensi dan menyelenggarakan proyek seminar ini secara menyeluruh. Begitu ya. Seterusnya apresiasi saya kepada panitia pelaksana, yakni kelompok Jihan dan teman-teman yang telah menyusun rencana kegiatan ini dengan baik, apik, sehingga bisa kita laksanakan sebagaimana yang kita harapkan nantinya. Mohon izin Pak Dana, saya selaku pemateri izin berbagi sekeping pemahaman yang saya ketahui tentang layanan BK dalam program Merdeka Belajar. Mungkin di sini ada letting-lettingan saya gitu, Bu Jihan ya, yang ikut serta di dalam kegiatan virtual Zoom ini. Mari sama-sama kita nanti berbagi di dalam kegiatan seminar ini. Perlu saya perjelas bahwa sebenarnya saya bukanlah bagian dari guru penggerak yang saat ini memang mereka yang langsung terjun ke pengaplikasian kurikulum Merdeka. Namun itu tidak membatasi kita ataupun saya untuk memahami bagaimana sebenarnya layanan BK itu di dalam kurikulum Merdeka Belajar. Karena di 2024 nanti itu seluruh sekolah baik di bawah Kemendikbud ataupun di bawah Kementerian Agama harus melaksanakan yang namanya kurikulum Merdeka. Jelas tadi biodata saya sudah dipaparkan oleh panitia, sehingga saya tidak perlu mengulang secara detail. Namun yang perlu para peserta ketahui bahwa saya menjadi praktisi BK itu belum lama, lebih kurang 7 tahun. Kalau dilihat dari usia penugasan, masih pengalaman saya itu seumur jagung. Memang kecintaan saya terhadap dunia BK tidak sebanyak buih di lautan, adik-adik mahasiswa sekalian. Tetapi kecintaan saya terhadap bimbingan dan konseling itu sendiri seperti filosofi kuku. Setiap dia dipotong, dia tumbuh lagi, dan kemudian bersemi. Begitulah kecintaan saya terhadap BK. Tumbuh, dan selalu seperti itu. Baik, saya izin ini kepada moderator ataupun panitia untuk share screen. Oke, sambil menunggu ya Bapak Ibu, saya diberi tema hari ini adalah tentang layanan BK dalam kurikulum Merdeka Belajar. Ini rasa-rasanya yang diujiankan kok saya gitu ya, karena saya yang memberi seminar gitu. Menurut hemat saya nih, kurikulum Merdeka ini bukanlah sesuatu yang benar-benar baru. Tetapi esensi dari kurikulum Merdeka sebenarnya adalah cita-cita lama yang tertulis selama ini di dalam tulisan, dan hari ini sejak rilis tahun 2021 kita lakukan dengan sepenuh hati, dan mudah-mudahan nanti di 2024 kita seluruhnya sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membatasi fokus diskusi kita pagi ini di 5 sektor pertanyaan. Nah, gimana panitia? Sudah bisa share screen? Sebentar Bu ya. Ya, oke.
Belum bisa share screen-nya. Belum bisa ya? Belum nampak situ. Di sini belum kelihatan, Jihan. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, baik. Langsung ke slide 2 saja, Jihan. Nah, ini dia Bapak Ibu yang saya maksud, kita batasi materi kita hari ini di 5 sektor pertanyaan yang menurut saya sangat esensial dalam kita memahami layanan BK di kurikulum Merdeka. Yang pertama nanti kita akan mencoba mengupas mengapa kurikulum Merdeka itu diterapkan dan dipilih oleh pemerintah sebagai bentuk cara untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita selama ini yang dianggap kurang baik begitu. Kemudian apa itu Merdeka Belajar dan bagaimana BK di dalam kurikulum Merdeka Belajar serta layanan BK yang seperti apa yang nantinya bisa kita lakukan dan kita terapkan di dalam kurikulum Merdeka Belajar. Nah, yang terakhir nanti apa saja sih tugas guru BK dalam kurikulum Merdeka Belajar? Nah, kira-kira inilah yang menjadi topik kita hari ini yang akan kita sharing bersama. Next. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya menawarkan beberapa buku. Ini bukan buku saya ya, tapi ini kompas untuk kita memahami kurikulum Merdeka. Itu ada BK yang memerdekakan, ada implementasi BK, kemudian ada BK di SD, SMP, SMA, dan di SMK. Nah, jika kita tidak mencoba untuk membaca panduan-panduan ini, maka kita akan ngambang tentang kurikulum Merdeka itu sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa peroleh buku-buku ini dari dunia maya ya, Google, bisa di-download sendiri begitu. Oke, next. Nah, kita bahas dulu Bapak Ibu, kenapa kurikulum Merdeka itu dianggap sebagai alat ataupun terobosan yang bisa mengangkat derajat yang namanya pendidikan kita begitu. Menurut saya itu dari beberapa referensi, bahkan wawancara oleh Menteri Pendidikan kita sendiri yaitu Pak Nadiem ya. Saya menyoroti ada 4 hal yang membuat lahirnya kurikulum Merdeka itu sendiri. Nah, adik-adik mahasiswa, selama ini mungkin kita tidak kenal yang namanya PISA. PISA itu sebenarnya sudah diikuti oleh Indonesia itu sejak tahun 2000. Nah, PISA ini apa ya? PISA ini adalah survei yang dilakukan oleh hampir 81 negara untuk mengukur ataupun mengevaluasi sistem pendidikan baik kita yang ada di Indonesia, yaitu mengukur performa akademik pelajar usia 15 tahun di bidang matematika, sains, dan kemampuan membaca. Nah, kita review sebentar. Di tahun-tahun sebelumnya, bahkan saya pun diluluskan dari program UN. Mungkin adik-adik yang di bawah saya, yang saat ini sudah menjadi mahasiswa, mungkin juga produk dari UN. Nah, diperhatikan oleh pemerintah sendiri, itu skor PISA Indonesia setelah dihitung dari tahun ke tahun, itu sama sekali tidak mengalami peningkatan yang sangat signifikan, Bapak Ibu. Jadi, melihat hasil ini, pemerintah mulai berpikir, ternyata dengan dilakukannya UN, itu tidak memantik cara berpikir tingkat tingginya peserta didik kita di usia jenjang SD, SMP, dan SMA. Nah, seperti misalkan nanti bisa ditayangkan oleh panitia itu di bawah ini. Misal, kemampuan membaca Indonesia itu masih di kategori angka 371 tahun 2020. Sementara itu negara-negara tetangga seperti Singapura, Vietnam, dan lain-lainnya, itu taraf membaca mereka sudah di taraf 487. Nah, perbedaan ini hampir 116 dengan Indonesia. Dari tahun ke tahun, Indonesia tidak pernah mencapai 400. Boleh diperlihatkan datanya, panitia?
Ya, Oke, Bu. next ya. Nanti bolak-balik aja. Nah, ini dia Bapak Ibu. Coba kita lihat di skor membaca. Itu kan tahun 2018 itu 371. Tidak sampai ke 450. Sedangkan negara-negara lainnya itu sudah berada di taraf 487. Nah, pemerintah berpikir apa yang terjadi? Matematika juga begitu. Taraf nilainya hanya di 379. Sementara negara-negara lain itu sudah sampai ke 489. Sains juga demikian. Jadi inilah yang menjadi dasar berpikir bagi pemerintah kenapa harus digalakkan kurikulum merdeka. Nah, begitu. Coba kembali ya Jihan. Oke, yang kedua, adanya kesenjangan kualitas pembelajaran antar daerah di Indonesia. Ini berdasarkan skor dari Aksi tahun 2019. Artinya disparitas antara Jakarta misalkan dengan Aceh itu sangat jauh perbedaannya. Misal di Jakarta orang sudah mencapai nilai 8 untuk matematika, sementara di Aceh orang masih di angka 5. Nah, ketika ini digabungkan, apalagi nanti di Papua dilihat datanya, itu masih di bawah rata-rata. Nah, ketika dilakukan survei PISA di seluruh daerah, itu kan masih terlihat kesenjangan, pendidikan itu tidak merata seperti itu. Maka anak-anak di Jakarta ataupun metropolitan mungkin sudah maju dalam sistem pembelajaran. Sedangkan anak-anak di daerah itu masih jauh tertinggal. Nah, dengan demikian hadirlah kurikulum merdeka untuk memperbaiki kesenjangan kualitas pendidikan tersebut. Nah, yang ketiga, kita pernah berada di fase pandemi. Kemudian saat ini kita sudah di pasca pandemi COVID-19. Nah, pada saat pandemi, itu pemerintah melihat terjadinya learning loss, ketertinggalan pelajaran untuk siswa-siswi kita. Lagi-lagi, bagi yang mungkin guru-gurunya punya kapasitas untuk menggunakan IT, kemudian fasilitas lengkap, ya orang tuanya sadar akan pentingnya pendidikan, maka akan tidak terjadi learning loss. Tetapi untuk di daerah-daerah yang sinyal saja susah, itu mengalami ketertinggalan belajar yang sangat jauh. Maka lagi-lagi kurikulum merdeka nantinya dianggap mampu menjawab problematika pendidikan ini. Dan yang terakhir adalah menurut saya, keseragaman bukan suatu hal yang dapat meningkatkan kualitas ternyata. Seperti kita di bimbingan kelompok ya, bagaimana kelompok itu bisa hidup karena adanya dinamika kelompok. Kenapa dinamika kelompok bisa terjadi? Karena ada yang slow, ada yang aktif, ada yang rata-rata. Nah, semua digabung. Nah, kira-kira di pola pendidikan juga seperti itu. Selama ini dengan semua orang dinilai dari UN yang sama, itu tidak benar-benar mampu memperbaiki kualitas pendidikan. Sehingga kurikulum merdeka lahirlah untuk menjawab keempat problema permasalahan pendidikan ini. Oke, next. Ya, terus saja. Oke, terus. Ya, baik, terus. Nah, ini pertanyaan kedua Bapak Ibu. Apa sih itu kurikulum merdeka? Dari kata-katanya saja merdeka, artinya kita tidak tertekan ya. Kita belajar tidak tertekan, kita mengajar tidak tertekan, kita memberi pelayanan juga tidak tertekan. Nah, jauh sebelum kurikulum Merdeka Belajar diterbitkan, BK sendiri, saya akan membawa langsung ke layanannya ya. BK sendiri adalah kan untuk memandirikan, untuk bagaimana siswa-siswi mencapai potensi yang maksimal dalam dirinya. Dan pelayanan BK itu juga tidak dipaksa. Nah, kurikulum merdeka itu juga tujuannya adalah untuk memerdekakan para peserta didik, untuk memerdekakan guru-guru, sehingga guru-guru ini tidak bingung melaksanakan proses model pembelajarannya dengan hanya mencontoh, tetapi dia bisa membuat sendiri bagaimana yang dia sukai, sehingga tidak memaksa.
Kemudian kurikulum merdeka itu juga berpusat pada kepentingan siswa dan tentu saja memberikan kenyamanan bagi pelajar, bagi siswa kita, dan memberikan kebebasan kepada guru untuk mengelola pembelajarannya. Jadi, esensi dari kurikulum merdeka itu sendiri adalah kurikulum yang memberikan kebebasan kepada guru dan peserta didik untuk melaksanakan proses pembelajaran secara nyaman, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, sejalan. Nah, ini dia bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik. Gitu. Jadi kalau misalnya pembelajaran itu tidak sesuai dengan karakter, tidak sesuai dengan bakat peserta didik, dia tidak akan mau belajar. Next. Oh, nyala. Nyampe di punya. Nah, apa yang kita rasakan setelah dirilisnya Merdeka Belajar sejak 2021? Big change yang kita rasakan adalah belum pernah selama ini ujian itu diganti. Nah, kali ini ujian nasional itu mulai digantikan dengan asesmen nasional dan survei karakter, di mana diharapkan dengan asesmen nasional ini dan survei karakter ini itu meningkatkan nilai PISA orang. Makanya literasi sangat ditekankan dalam ini. Sementara ujian nasional dulunya itu dipandang sebagai cara berpikir tingkat rendah. Sementara asesmen nasional dan survei karakter itu mengukur cara berpikir tingkat tinggi. Sehingga orang tidak hanya mengerti 3 kali 3, tetapi juga mengerti bagaimana menerapkannya di kesehariannya. Begitu. Jadi dengan adanya asesmen nasional dan survei karakter ini sepertinya pemerintah mulai menerapkan dan menyadari bahwa orang yang cerdas itu tidak hanya dilihat dari matematikanya yang bernilai 100 atau bahasanya yang bernilai 100, tetapi sesuai dengan teori Howard Gardner ya, kita pahami itu ada 8 kecerdasan. Nah, ternyata orang bisa saja dia cerdas secara musik, bisa saja orang cerdas secara linguistik, bisa saja orang cerdas secara spasial. Maaf Ibu, mic-nya termute. Bu Apri, mic-nya buka Bu Apri. Maaf ya. Oke. Setiap guru itu diberikan hak maju atau mundur dalam memberikan pembelajaran. Jadi gurunya diberikan hak untuk slow down, tidak hanya mengejar materi, tetapi misal seperti ini. Untuk kelas 2, 81 dan 82. Jika 81 karakternya sudah bisa selesai satu materi logaritma dalam 2 kali pertemuan, sementara di kelas 82 itu mereka harus menyelesaikan materi logaritma itu 4 kali pertemuan. Nah, ini sah-sah saja di kurikulum merdeka. Karena hak maju atau mundur itu adalah diberikan penuh kepada guru. Kemudian schedule mengajar guru langsung dihitung oleh daerah, bukan wewenang pusat. Kemudian 20% dari pembelajaran di kelas itu digunakan untuk melaksanakan proyek. Jadi siswa-siswi tidak hanya belajar dalam kelas selama 6 bulan, tetapi diambil 20%-nya dari pembelajaran di kelas itu untuk dibawa anak keluar membuat sebuah proyek. Terus yang terakhir adalah, ini belum pernah ada. Pentingnya pengukuran ANDK sebagai dasar pelaksanaan pembelajaran sekolah. ANDK itu adalah analisis non-diagnostik kognitif. Nah, inilah yang hari ini menjawab kebingungan guru BK, kami kok nggak masuk kelas, kami kok nggak diberikan ini, itu, dan segala macam. Nah, hari ini pemerintah memberikan peluang yang sebesar-besarnya untuk guru BK melaksanakan yang namanya asesmen non-diagnostik kognitif. Begitu. Jadi, diharapkan dari perubahan-perubahan ini nantinya, kita akan mewujudkan peserta didik yang memiliki critical thinking,
kemudian kreativitas yang tinggi, kemampuan berkolaborasi, akhlak yang mulia, mandiri, serta punya daya juang searah dengan profil pelajar Pancasila. Oke, next Jihan. Oke, ini dia. Sebelum-sebelumnya kita juga tidak mengenal istilah profil pelajar Pancasila. Nah, di kurikulum Merdeka itu diperkenalkan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya yang sudah disebutkan di dalam profil pelajar Pancasila ini adalah sudah kita lakukan, tetapi tidak disebutkan begitu. Nah, di kurikulum Merdeka ini mulai ditegaskan dan disebutkan. Nanti harapannya siswa-siswa kita ini adalah menjadi pribadi yang mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan, bergotong royong, kreatif, begitu kira-kira. Nah, next. Oke, kita lihat para peserta seminar bahwa definisi pendidikan yang ditawarkan oleh UU nomor 20 tahun 2003 sampai hari ini sepertinya belum tergantikan. Masih kita pakai untuk memahami pendidikan itu sendiri. Nah, kita di Indonesia, menurut UU nomor 20 tahun 2003 ini, definisi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Berarti kalau gurunya nggak sadar, tidak merencanakan kegiatannya dengan baik, maka bukan disebut pendidikan. Nah, sering kita dengar Bapak Ibu, persoalan di dunia pendidikan itu adalah guru memukul siswanya. Ini mohon maaf ya, guru mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk siswa. Nah, ketika ditanya oleh pihak kepolisian kan disebutkan, kenapa memukul? Ya, saya tidak sadar, Pak. Artinya, dia tidak benar-benar mendidik dengan cara seperti itu. Padahal kalau kita ingat ya, pendidikan yang diberikan Rasulullah ya boleh-boleh saja seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya dijawab tidak sadar, berarti dia tidak sedang mendidik. Artinya mengeluarkan amarah dan emosinya saja. Jadi, definisi pendidikan ini sangat penting kita pahami. Bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar. Nah, yang diinginkan adalah suasana belajarnya. Kalau peserta didiknya belum mau belajar, berarti si guru belum mampu mewujudkan suasana belajar. Kalau siswanya masih belajar dengan cara terpaksa, berarti si guru belum mampu mewujudkan suasana belajar. Nah, kalau siswanya belum aktif membaca, belum aktif mendemonstrasikan materi, berarti suasana belajar belum tercipta. Nah, lagi-lagi potensi yang ingin diungkapkan di dalam pendidikan kita ada 6 kira-kira. Spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ini kan peserta didik idaman surga ya. Sudah memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri. Kalau dia sudah bisa mengendalikan diri, pasti dia tidak akan lagi membuli, kan seperti itu. Kalau dia sudah mengenali kepribadiannya, dia mungkin tidak akan mencelakai orang lain ataupun menzolimi orang lain. Nah, kira-kira inilah yang menjadi bagian pendidikan kita yang masih menjadi hal yang sangat penting wujudkan di dalam Merdeka Belajar. Nah, BK sendiri hadir untuk memfasilitasi siswa-siswa kita ini mencapai ke-6 potensi diri ini yang kita sebut di dalam BK itu adalah tugas perkembangan. Oke. Nah, apa pula itu yang disebut dengan tugas perkembangan di dalam kurikulum Merdeka? Oke, next. Oke, nah ini dia Bapak Ibu. Kita mulai masuk posisi BK kita di dalam kurikulum Merdeka. Setelah kita tahu kenapa pemerintah menghadirkan kurikulum Merdeka, kemudian kita tahu apa itu kurikulum Merdeka, lalu kita menilik dengan basic kita BK. Ngapain sih orang BK di dalam kurikulum Merdeka? Nah,
selama ini memang ketiga-tiga inilah yang kita lakukan di sekolah kita sendiri. Tetapi itu tidak dibunyikan. Nah, di kurikulum Merdeka ini mulai dibunyikan sehingga guru BK menjadi lebih terarah di dalam memberi pelayanan BK di sekolah. Nah, yang pertama, tugas kita adalah menyejahterakan siswa secara psikologis. Nah, berat kan tantangannya? Menyejahterakan siswa. Gimana membuat siswa nyaman? Gimana membuat siswa bahagia? Gimana membuat siswa mandiri? Untuk mengejar psychological well-being ini, untuk mewujudkan psychological well-being di peserta didik kita membutuhkan yang namanya asesmen non-diagnostik kognitif. Itu tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi di kurikulum Merdeka, guru BK menjadi dasar atau pokok pelaksanaan pembelajaran di sekolah melalui hasil asesmen non-diagnostik kognitif ini. Kalau ini tidak dilakukan, maka guru-guru tidak akan tahu bagaimana karakter siswa nanti yang dia ajar, bagaimana latar belakang siswa nanti yang dia ajar, bagaimana budaya siswa yang dia ajar. Nah, dengan adanya asesmen non-diagnostik yang akan dilakukan oleh si guru BK, maka ini akan membantu guru menjadi kompas guru dalam menentukan model pembelajaran. Kemudian yang kedua, tugas guru BK adalah memfasilitasi peserta didik kita mengenali ataupun memahami tugas-tugas perkembangannya. Nah, jadi peserta didik SD, SMP, SMA itu punya tugas-tugas perkembangan. Siswa SD itu 10 tugas perkembangan yang harus dia kuasai, SMP 10, SMA itu 11. Nanti akan kita lihat apa-apa saja tuh tugas-tugas perkembangannya. Dan yang ketiga adalah penguatan karakter. Nah, ini adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang tadi di kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka itu sering ditanyakan, kalau misalnya peserta didik kita punya proyek itu membuat misalnya penyaring air. Apakah guru BK ikut dalam kegiatan membuat penyaring air itu? Guru BK dalam hal ini bukan ikut serta dalam membuat penyaring air ataupun memfasilitasi siswa membuat penyaring air, tetapi guru BK include di dalam kegiatan proyek tadi, melihat bagaimana ya cara bekerja sama, bagaimana ya cara menghargai sesama, bagaimana ya tidak bersikap egois. Nah, jadi tidak include mengerjakan proyeknya, tetapi dari esensi emosi yang dilakukan oleh peserta didik di saat mengerjakan proyek tersebut. Nah, sehingga dilihat, kalau sudah mampu bergotong royong, oh berarti kita kuatkan karakternya, begitu. Misal lagi, siswa yang sering terlambat, misalkan, boleh nggak diberikan punishment gitu? Kalau menurut saya, boleh-boleh saja. Tetapi kita tidak berhenti, oh kamu cabut rumput ya, kamu kan sudah terlambat, kamu berkali-kali terlambat, kamu cabut rumput di sana. Sampai di situ. Tetapi Bapak Ibu, kita harus lanjutkan. Setelah dia mengerjakan tugasnya sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam mempertanggungjawabkan dirinya yang sudah terlambat, kita panggil ke ruang BK. Kita kasih tahu, kamu sudah bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Tetapi kesalahan yang kamu lakukan tidak hilang di dalam buku ini. Jadi bagaimana kesalahan ini, kekeliruan ini, kekeliruan ini bisa kamu perbaiki di masa lalu. Nah, itulah yang disebut. Jadi itu aku masukin apa? Tentang apa aja? Semua ini yang kelas 7 nilai-nilai prakarya apa semua. Aku yang masukin. Oke. Yang positif ya aja Mutkan dulu. Next ya, Virginia. Dan Mbak Wahdini. Sama kakak. Diam dikit. Aplikasinya aja. aplikasinya kalau kirim tadi ya. Nah, ini Izin, pujian Bu. apa kita Kerjakan di rumah aja maksudnya kan? Ah, Oke.
Diam. Oke, tolong peserta yang lain untuk di mute dulu gitu ya. Oke, baik. Next. Tolong di next panitia. Oke. Nah, untuk menyelesaikan psychological well-being melalui ANDK ini, kita bisa memanfaatkan angket, kuesioner, wawancara, jurnal harian, observasi. Nah, di dalam dulu Permendikbud 111 nomor tahun 2014, asesmen non-diagnostik ini juga sudah ada. Kalau guru-guru yang di sekolah itu sudah pada tahu, itu ada AKPD. Nah, AKPD itu bisa menjadi salah satu asesmen yang digunakan untuk mengukur bagaimana apa yang diperlukan oleh siswa-siswi kita. Di lain pihak, asesmen non-diagnostik ini bisa dilakukan dengan cara yang lain. Itu kalau kita di MGBK, SMP Kota Langsa kebetulan sudah ada analisis untuk asesmen non-diagnostik ini, nanti bisa saya bagi. Itu bisa melihat kira-kira siswa ini dalam kesehariannya itu cara belajarnya seperti apa. Kemudian siswa ini kepedulian orang tuanya di dalam dia belajar seperti apa. Kemudian lagi yang diukur dari non-diagnostik yang sudah kami lakukan itu adalah bagaimana gaya belajar siswa masing-masingnya. Jadi ANDK itulah yang menjadi bahan kita berikan, kita seminarkan di dalam rapat kepada guru-guru bidang studi maupun kepala sekolah, sehingga mereka tahu kondisi sekolah kita seperti apa. Dan tentu saja berbeda, sekolah yang berada di pegunungan itu berbeda iklimnya dengan sekolah yang berada di pesisir. Dan juga berbeda iklim ataupun motivasi belajarnya dengan anak-anak yang ada di desa. Nah, dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, guru-guru akan menyadari, oh iya ya, model yang cocok untuk mereka ini. Nah, selain itu, guru BK juga bisa melakukan wawancara ataupun konseling individual dengan peserta didik, kemudian jurnal harian dan observasi. Next. Oke. Nah, ini tadi yang kita sebut sebagai tugas perkembangan peserta didik. Biasanya kita akan bingung melihat panduan yang diberikan oleh pemerintah ya. Ada beberapa istilah yang berubah. Kalau dulu di Permendikbud 111 nomor 2014, itu yang 10 capaian yang ingin kita capai di dalam diri peserta didik SD, SMP, SMA, 11 untuk siswa SMA, itu kita menyebutnya tugas perkembangan. Artinya pelayanan BK kita tidak lain dan tidak bukan untuk mencapai tugas-tugas perkembangan ini. Nah, tugas-tugas perkembangan ini di dalam kurikulum sebelumnya itu disebut sebagai SKKPD, Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik. Nah, ada 10 untuk SD dan SMP. Landasan hidup religius. Jadi kalau bikin program itu ngarahnya kemari. Landasan perilaku etis, kematangan emosi, kematangan intelektual. Inilah yang mau kita kejar di dalam diri peserta didik. Di kurikulum Merdeka sendiri, istilah tugas perkembangan dan SKKPD ini diganti menjadi capaian layanan. Nah, tetap dia 10 dan 11 untuk SMA, bahasanya diganti menjadi capaian layanan. Begitu. Oke, next. Capaian-capaian layanan itu dibagi ke dalam fase-fase di dalam kurikulum Merdeka. Nah, kalau dulu itu kita tidak mengenal fase. Di dalam kurikulum Merdeka, kita mulai mengenal fase. Di mana fase A, B, C, D, E, F itu diduduki oleh siswa-siswa kita mulai dari SD, SMP, dan SMA. Coba kita lihat. Fase A itu diberikan kepada siswa kelas 1 dan 2 SD. Fase B itu siswa kelas 3 dan 4. Fase C itu kelas 5 dan 6. Fase D untuk siswa SMP 7, 8, dan 9. Fase E itu siswa kelas 10 SMA. Dan fase F itu kelas 11 dan 12.
Nah, jadi di fase D ini nanti kita, makanya tadi kurikulum merdeka itu kan untuk memudahkan. Arahnya tadi tugas perkembangan. Bisa jadi program BK guru kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 itu sama, tapi yang membedakan adalah capaian layanannya. Oke, next. Kita lihat contoh seperti ini. Layanan BK setiap fase. Ini saya ambil SKKPD ataupun tugas perkembangan landasan hidup religius. Nah, sama-sama landasan hidup religius untuk SD, SMP, SMA. Tapi yang ingin dicapai beda-beda. Nah, satu, untuk kelas 1 dan SD. Harapannya guru BK ini untuk siswa kelas 1 SD dan 1 dan kelas 2 SD itu hanya mengetahui bentuk dan tata cara ibadah sehari-hari. Artinya dia bisa menyebutkan rukun Islam, dia kan beragama Islam. Kemudian kita tanya, bisa nggak bersyahadat? Tahu Bu, hanya sekedar tahu. Berapa sholat wajib? 5 waktu Bu, itu di taraf kelas 1 dan 2. Sedangkan di SD kelas 3 dan 4, ini khusus BK ya, mereka sudah mampu menjelaskan dan memberi contoh dan tata cara ibadah. Gimana cara sholat? Nah, mereka sudah bisa mempraktekkan. Gimana cara puasa? Nah, mereka juga sudah bisa mempraktekkan. Untuk SD kelas 5 dan 6, itu sudah bisa mengklasifikasikan ibadah sehari-hari. Contoh, tahu mana ibadah wajib dan mana ibadah sunnah. Nah, sementara di SMP itu dia sudah mampu mengaitkan nilai-nilai agama dengan aktivitas sehari-hari. Kalau kita misal kita sudah bersedekah, efeknya apa ya ke kehidupan kita? Itu siswa SMP sudah bisa mengaitkan. Kalau di SMA dia sudah bisa menjalankan ibadahnya secara konsisten. Makanya kadang-kadang kita di ruang BK tuh sering bertanya. Ininya aja diisi, nilai ini aja. Kan ada tuh Kakak. Oke. Kita sudah bisa menanyakan, kamu ibadahnya sering tinggal atau misalnya konsisten? Saya Bu masih suka-suka bolong Bu, itu SMA. Artinya dia perlu diberikan pelayanan konseling karena tugas perkembangannya adalah harus melaksanakan ibadah secara konsisten. Maka perlu diberi layanan jika dia tidak konsisten menjalankan ibadahnya. Untuk SMA kelas 11 dan 12, dia sudah mampu melaksanakan ibadah secara konsisten dan bersikap toleransi. Toleransi dalam hal ini adalah misalnya dia sedang ada karya wisata. Itu kan bersama-sama ya. Dia maksa, begitu masuk waktu sholat, sementara masjid belum ditemukan, dia marah-marah. Ini kok masih belum ketemu musola, ini kok belum ketemu masjid. Nah, artinya dia tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik, apakah dengan gurunya, apakah dengan supirnya. Sebentar ya, kita menunggu masjid sampai nanti sudah ada masjid, baru kita sholat bersama-sama. Nah, tugas perkembangan siswa SMA sudah harus mampu mengkomunikasikan secara baik, itu melaksanakan ibadah secara konsisten serta sikap toleransi. Nah, gimana caranya untuk mencapai tugas-tugas perkembangan tersebut? Bisa kita lakukan dengan konseling klasikal di dalam kelas, konseling individual, kita lakukan secara face to face, bimbingan kelompok, konseling kelompok, biblioterapi, dan lain sebagainya. Oke, next. Oke, nah lagi-lagi kita melihat istilah yang berbeda di dalam kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka. Apa ya istilahnya? Barang baru, stok lama, produk baru gitu ya. Ini, dulu sebelum kurikulum merdeka, kita mengenal ada 10 layanan BK dengan 6 kegiatan pendukung. Bisa Bapak Ibu lihat di slide yang sudah ditayangkan.
Sementara istilah-istilah ini, layanan orientasi, informasi, dan lain-lain sebagainya ini, di dalam kurikulum Merdeka itu dibagi menjadi 4 jenis layanan. Tidak lagi menyebut 10 layanan dengan 6 kegiatan pendukung, tetapi sudah dimasukkan ke dalam 4 jenis layanan di dalam kurikulum Merdeka. Apa saja dia? Ada layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan dan perencanaan individual, dan dukungan sistem. Bidangnya tidak berubah, tetap 4 bidang. Bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, kenapa disebut 4 jenis layanan? Coba kita lihat satu persatu. Disebutnya layanan dasar karena ini adalah basic. Basic untuk siswa itu mengetahui dan memahami. Dia tahu dan dia paham. Misal seperti ini, dia tidak tahu kenakalan-kenakalan remaja. Dia merokok, tapi dia tidak tahu bahwa merokok usia dia itu adalah termasuk kenakalan remaja. Maka diberikanlah layanan-layanan yang kita masuk ke dalam kelas itu disebut sebagai layanan dasar. Sebenarnya apa yang kita lakukan di dalam layanan dasar itu? Layanan orientasi itu masuk ke dasar, mengenalkan. Layanan informasi itu masuk ke layanan dasar. Yang kita lakukan masuk kelas RPLBK yang Bapak Ibu lakukan itu, khususnya klasikal, itu masuk ke layanan dasar. Bimbingan kelompok, topik tugas misalkan, itu masuknya ke layanan dasar. Apalagi layanan konten misal, bisa jadi dia masuk ke layanan dasar. Jadi ini gimana guru BK mencocokkan antara layanan mana ya yang menjadi dasar, layanan mana yang Buat menjadi nyari sertifikat. Sementara layanan responsif itu adalah segera dilakukan, harus segera dilakukan, tidak boleh ditunda. Kalau ditunda akan fatal akibatnya. Nah, kira-kira yang masuk ke layanan responsif ini apa ya? Nah, salah satunya adalah konseling individual. Misal Bapak Ibu sudah menemukan siswa-siswi, mohon maaf ya, berpacaran di lingkungan sekolah misalkan. Kita tidak bisa nanti aja ya, ditunda dulu, saya ada masuk kelas untuk ngasih layanan klasikal. Itu tidak bisa. Harus dilakukan penanganan segera. Maka disebutlah dia layanan responsif. Harus dilakukan konseling individual segera. Kemudian ada siswa-siswi kita yang bertengkar misalkan di sekolah karena salah paham gara-gara sosial media, komen-komen status misalkan terbawa ke sekolah dan mengganggu proses pembelajarannya. Si guru pun terganggu kegiatan belajar mengajar. Maka siswa-siswi ini harus segera ditangani di dalam layanan responsif. Layanan apa yang diberikan? Ya, untuk mendamaikan mereka berdua, kita menyebutnya layanan mediasi. Kira-kira seperti itu. Untuk peminatan dan perencanaan individual, itu bagaimana mereka merencanakan. Dukungan sistem demikian juga. Ada NGBK yang diikuti oleh guru-guru BK, home visit misalkan. Jadi bidangnya tidak berubah, tetapi penyebutan layanannya yang berubah. Bukan lagi disebut layanan konseling individual, tetapi layanan responsif, misal seperti itu. Oke, next. Nah, ini dia yang saya sebut tadi, penguatan proyek pelajar Pancasila. Nah, kita kan sudah banyak tahu teknik-teknik ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh guru BK yang include untuk menguatkan karakter yang dimiliki oleh peserta didik. Misal, di dalam proyek P5 itu yang dilaksanakan di sekolah-sekolah, kalau misalnya guru-guru bisa melaksanakan proyek, kenapa guru BK tidak bisa melaksanakan proyek? Nah, ini misalkan seperti layanan karir, bidang karir. Kita bikin apa ya? Kita bikin karir day lah untuk 1 hari ini, misalkan. Sehingga
anak-anak kita tawarkan kepada kepala sekolah, kita runut programnya, kita mau buat career day satu hari. Kita mau melihat anak-anak ini tahu nggak dia nanti mau jadi apa. Kadang-kadang anak-anak SMP itu nggak tahu mau jadi apa. Banyak sekali yang ditanya nggak tahu mau jadi apa. Apalagi anak SD. Paling-paling dia kepingin jadi guru. Sementara kalau kita lihat ada pergeseran job di tahun-tahun sekarang ini. Tidak lagi mungkin job yang didambakan itu adalah guru, pilot, tetapi ada karir-karir yang lain. Di mana kita akan melihat ini? Kita lihatlah siswa-siswi kita, kira-kira di satu hari karir day itu nanti dia memakai pakaian apa untuk karirnya dia pilih. Nah, kita kan akan tahu di situ. Kemudian kita bisa melakukan kompetisi minat bakat, pentas seni, kelas meeting. Nah, salah satu yang sudah kami lakukan di MCN Satu Langsa sebagai penguatan karakter, itu salah satunya saya include di dalamnya yaitu pentas seni. Nah, pentas seni itu diadakan selama 4 hari. Ketika itu yang kami lombakan itu adalah drama, puisi berantai, kemudian senam. Tujuannya adalah karena di sekolah kami khususnya ya, di MCN Satu Langsa, itu anak-anak kurang suka senam. Sehingga senamnya tidak hafal. Jadi dibuatlah satu terobosan gimana caranya supaya siswa-siswi ini peduli dengan adanya senam yang dilaksanakan setiap hari Sabtu dan semua bisa. Lalu dilakukanlah sebuah kompetisi. Selain untuk tujuannya untuk mereka hafal senam, mau mengikuti senam, juga dilihat peduli gak mereka dengan apa yang diinginkan oleh sekolah. Jadi jadi senam ini karena sifatnya kompetisi, mereka jadinya tertarik gitu. Jadi 1, 2, 3 pulau terlampaui begitu. Jadi kadang-kadang kita merumuskan program itu karena kita melihat sesuatu yang tidak benar di sekolah kita, termasuk guru BK juga harus peka begitu. Kalau misalnya anak-anaknya suka apa, kira-kira apa ya ini yang harus dibuat? Oh, misalnya kita buat sinema terapi, misalkan kita berikan tontonan, kita kumpulkan beberapa siswa, lalu kita perlihatkan bagaimana orang-orang sukses dengan dia belajar. Jadi setidak-tidaknya itu merubah persepsi dia. Jadi kurikulum Merdeka ini penekanannya bukan kepada teknik, tetapi bagaimana merubah persepsi siswa yang negatif menuju ke positif. Apalagi yang bisa kita lakukan? Latihan asertif. Misalnya gini, banyak sekali Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita yang tidak tepat dalam mengucapkan maaf, minta tolong, tersinggung orang lain, dia tidak tahu cara minta maaf. Karena ya kita lihat saja, banyak sekarang tuh pendidikan sudah banyak diambil oleh teknologi. Peran orang tua agak tergeser sedikit. Jadi anak-anak kita tidak belajar bagaimana cara berkomunikasi yang tepat. Apa yang bisa dilakukan oleh guru BK? Ya salah satunya mungkin latihan asertif di kelas dengan individual ataupun kelompok misalkan seperti itu. Oke, next Jihan. Nah, jadi Bapak Ibu, kira-kira menurut saya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana posisi layanan BK itu di dalam kurikulum Merdeka. Salah satunya tadi saya sebutkan adalah ANDK. Kita memang bergelut di dalam ANDK. Jangan nanti masa-masa seperti ini guru sibuk menggunakan rapor digital, kita juga ikut membuat rapor digital. Itu kan tidak benar. Tetapi kita bagaimana merencanakan pembelajaran yang baik oleh si guru dengan bantuan guru BK. Karena di dalam kurikulum Merdeka ini guru BK sangat dibutuhkan begitu. Jadi saya tutup materi kali ini dengan sebuah quote yang menurut saya. Setiap perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Kalau dulu kita tidak dipandang, hari ini kita mari muncul. Hari ini mari kita menjemput bola. Jadi jangan pernah berhenti walau hanya satu langkah. Jadi meskipun kita guru BK itu masih ada polemik yang tidak masuk kelas, jangan jadikan itu sesuatu yang membuat kita tidak berbuat apa-apa.
tetapi di bagian mana yang bisa kita ambil bagian di dalam sekolah. Karena kita sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mohon maaf apabila kekurangan dalam materi ini saya kembalikan kepada moderator. Sini Oke, apa bilang? Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Afri. Sebelumnya beri tepuk tangan dulu untuk narasumber kita pada hari ini. Jangan ibu dah. Oke, baik. Oke, ambil. Eh, Ibu sudah memaparkan materi yang sangat berharga ini. Baik, dapat kita simpulkan bahwa kurikulum yang memberikan kebebasan kepada guru dan peserta didik untuk melaksanakan PBM secara nyaman tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, sejalan dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik. Begitu ya, Bu? Ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, alangkah baiknya kita untuk on cam terlebih dahulu untuk mengambil sesi foto, ya. Sebentar ya, saya atur dulu. Gimana nih ya? Untuk teman-teman semua, langkah baiknya untuk membuka kamera terlebih dahulu untuk mengambil sesi foto. Mungkin slide-nya ditutup dulu, Bu. Iya, ini lagi saya usahakan. Gimana ini? Gimana caranya? Nggak bisa. Hmm. Berbagi layar tadi.
Mohon maaf sebelumnya teman-teman, ada kendala sedikit tadi. Oke, baik. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan dengan segala hormat. Boleh diketik atau boleh bicara langsung juga boleh, teman-teman. Dipersilahkan. Baik, Ibu. Ini ada pertanyaan dari Bapak Iwan D. Pertanyaannya, bagaimana caranya memberikan layanan BK yang maksimal, sedangkan guru BK tidak masuk kelas? Gitu. Ibu boleh menjawab sembari menunggu pertanyaan selanjutnya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Jihan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini ya dari sisi sayanya dulu gitu. Pertanyaan Pak Iwan ini sebenarnya kami nih ya di Aceh juga mengalaminya Pak, bahwa belum semuanya itu guru BK diberikan hak atau kewajiban untuk masuk ke kelasnya sesuai peraturan yang Permendikbud itu ya. Tetapi bagaimanapun juga kita harus Perlu semua yang dari awal kepada guru BK, kepada siswa-siswi kita. Nah, jadi ke saya Pak Iwan, kalau misalnya saya di sekolah, itu saya kebetulan menjadi tanggung jawab saya adalah kelas 8. Nah, meskipun saya tidak wajib diberikan hak untuk masuk kelas, saya selalu mencoba untuk menawarkan diri kepada kurikulum, selalu negosiasi. Gimana caranya Bu, biar saya masuk kelas gitu. Karena kalau kita tidak mengenal siswa-siswi kita, mustahil kita bisa memberikan layanan BK yang maksimal kepada mereka. Jadi kalau saya di MSen 1 Langsa, itu saya menggunakan time. Yang pertama itu ketika jadwal wali kelas masuk kelas. Nah, waktu wali kelas masuk kelas, saya berusaha untuk duet dengan wali kelas ini masuk ke dalam kelas. Sehingga itu menjadi kesempatan saya untuk mengenalkan diri, kemudian mengenalkan BK itu sendiri. Lalu next saya nanti akan bekerja sama dengan guru prakarya, dengan guru seni budaya. Itu sering sekali kami berduet. Misalnya beliau 2 jam. Saya minta 1 jam aja untuk masuk ke dalam kelas. Jadi siswa-siswi itu betul-betul terasa keberadaan guru BK-nya. Oh, saya ada ya yang memperhatikan saya selain guru bidang studi. Oh, ada ya yang peduli terhadap saya selain wali kelas saya. Ada orang yang lebih peduli yang bisa saya ajak cerita. Nah, setelah dia kenal kita, nanti kalau dia merasa nyamannya, dia akan mencari kita sendiri. Nah,
kadang-kadang juga begini, eh, kita ini jangan berpikir gimana teknisnya kita melaksanakan BK ini, tapi lebih kepada esensi diri kita. Begitu kita berjalan, anak-anak tuh sudah lihat eh, langsung terpancar apa namanya ya, kebahagiaan di mata anak-anak. Oh, Bu Afri datang misalnya seperti itu. Jadi misalnya ada anak-anak yang melanggar aturan, misalkan kan kita lihat itu di waka kesiswaan. Kita bisa memanggil mereka secara pribadi atau kelompok, konseling kelompok. Kita bilang sama mereka, apabila ada aturan, sekolah itu tidak perlu ditakuti, Nak. Karena kita bukan orang yang harus melanggar aturan. Jadi, anak-anak ini kita ajak berpikir untuk peraturan itu tidak dilanggar, tidak untuk dilanggar begitu. Jadi, guru BK, jadi kita ini apa ya? eh, Jangan banyak bertanya kenapa, 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 tapi ada apa begitu. Mereka akan lebih senang ditanya ada apa. Jadi kalaupun kita tidak masuk kelas, ambillah lini-lini yang kira-kira kita bisa masuk ke dalam kelas itu. Apakah duet dengan guru wali kelas atau duet dengan guru-guru bidang studi. Nah, kira-kira saya seperti itu, Pak Iwan. Mudah-mudahan guru-guru BK lainnya juga seperti itu, tidak hanya menunggu tetapi juga menjemput bola. Ya, itu saja Jihan. Eh, baik, begitu jawabannya Pak Iwande. Eh, berhubung tadi ada kendala, boleh sekarang untuk membuka kameranya lagi untuk mengambil sesi foto. Masya Allah, ini banyak sekali yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Wah, nanti kita kenalan ya. Saya tidak merasa tua ya di sini Bu Jihan ya. Halo abang-abang dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Oke, baik. Kita hitung ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, satu lagi ada slide berikutnya. Boleh di on cam. Oke, baik. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oh, ini belum sah nih kalau nggak ada logo konselornya. Nah, seperti ini. Ya, boleh diperagakan seperti ini dulu sebelum makan, Bang ya. Hmm. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang lain. Jika ingin bertanya, dipersilahkan. Wah, ini on cam aja ya. Ini seru kali saya lihat. Saya makin semangat nih. Ya mungkin kalau yang bertanya bisa buka mikrofon ya Bu Jihan. Jadi langsung gitu. Iya. Mohon izin, di sini ada yang dari luar Aceh nggak? Boleh dong kita kenalan, berbincang. Saya dari Banten, Bu. Yang mana? Siapa? Saya dari Banten, Bu. Oh, salam Bang Iwande. Oh, yang tadi bertanya ya. Iya, Bu. Tapi mukanya nggak kelihatan nih. Saya penasaran.
Ih, udah ketawa. Baik, di sini ada yang bertanya lagi, Bu. Jadi pertanyaannya dari Dara Mastura. Pertanyaannya, adakah hambatan ketika dalam melakukan layanan BK pada era Merdeka Belajar? Jika ada, bagaimana Bu mengatasinya? Terima kasih. Boleh Bu, dipersilakan untuk menjawab. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dara ya, Sekali. tentang hambatan. Setiap kita melakukan program apapun dalam pelaksanaan BK ini, kita tidak dapat terhindar ataupun menghindari yang namanya hambatan. Begitu Bapak Ibu. Jadi kebetulan ya, tadi di awal saya sudah sebutkan ya, sekolah kami itu belum menerapkan sepenuhnya kurikulum Merdeka Belajar. Jadi di tahun 2024 ini diwacanakan akan diterapkan kurikulum Merdeka. Hambatan yang saya rasa dan saya pikir di dalam pelayanan BK itu sendiri adalah ya salah satunya seperti pertanyaan dari Pak Iwan tadi, bahwa guru BK belum benar-benar diberikan hak untuk masuk ke dalam kelas. Itu kan hambatan ya. Karena kadang-kadang pimpinan kita di sekolah itu memang tidak kurang paham apa sih kerja guru BK kalau diberikan jam masuk kelas. Padahal kalau kita ikut di dalam kurikulum Merdeka itu, yang paling pertama yang harus diselamatkan dari peserta didik kita adalah kesejahteraan psikologis. Jadi bagaimana misalkan jam yang tidak diperoleh itu tidak kita dapatkan di sekolah, ya kita tetap harus berjuang, tetap kita harus mengkomunikasikan. Seringkali kita sebagai guru BK tuh jarang mau mengungkapkan diri gitu. Bu, saya maunya ini. Itu jarang. Intinya kalau guru BK tidak membangun komunikasi yang baik dengan pimpinan sekolahnya ataupun dengan guru-guru bidang studinya, relasi pertemanan di sekolah, maka akan sulit sekali untuk menjalankan BK di sekolah. Jadi gimana caranya? Kita harus membangun komunikasi yang baik, tentunya dengan pimpinan kita dan teman-teman kita di sekitar, supaya kita ini dianggap begitu. Kita ini dibutuhkan. Anak-anak butuh kita, buktikan dengan diri kita begitu. Jadi di era merdeka ini mungkin itu salah satu yang menjadi faktor penghambat. Yang kedua, tadi saya sudah sebutkan ANBK. Kalau misalnya si guru BK itu tidak mau belajar bagaimana membuat asesmen non-diagnostik, tidak mau merumuskan bagaimana membuat pertanyaan yang kira-kira mengukur diri peserta didik itu, maka tidak akan diperoleh data yang komprehensif tentang siswa tersebut. Ini guru BK-nya nggak buat apa-apa nih, asesmennya nggak buat, AKPD-nya nggak dibuat, apa namanya lagi, hanya menunggu aja dari data sekolah lain. Padahal data sekolah lain itu tidak sama dengan karakter siswa di sekolah kita. Jadi kitanya yang harus berpikir dan membuat asesmen itu sendiri. Jadi kira-kira itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada panitia. Begitu jawabannya, Dara. Baik, terima kasih kepada pemateri yang udah menjawab pertanyaan dari saya. Ya, sama-sama. Wah, ini pertanyaan ada lagi nih, Bu. Memang pertanyaannya satu persatu, tapi ya selalu, Bu, ya ini ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Maidawati. Pertanyaannya, sehubungan dengan siswa terlambat, tidak jarang guru BK
berbenturan dengan guru piket yang seolah-olah memberikan hukuman siswa terlambat adalah guru BK. Nah, jadi bagaimana menanggapi perihal tersebut? Sedangkan setiap hari guru BK juga mengontrol aktivitas siswa. Jika dirasa ada kendala, maka akan didiskusikan. Seperti itu, Bu. Sebelumnya salam ya, Bu Mai, ini adik letting saya ini ketika di Unsiah dulunya. Sekarang mungkin sudah ngabdi di SMK berapa, Bu Mai? Bisa open mic? Izin di SMK 6. Oh iya, SMK Iya. 6 ya. Heeh. Oke, baik. Kadang-kadang memang kita rasakan betul bagaimana perbedaan cara guru bidang studi ataupun guru piket menanggapi permasalahan siswa kita dengan kita sebagai guru BK. Sering sekali saya sebut saja lah karena kita di sini rata-rata praktisi ya. Kita sering makan hati dengan apa yang kita lihat yang dilakukan oleh guru-guru terhadap siswa-siswi kita. Nah, pada saat piket itu, ini menurut saya ya, pada saat piket itu, dan saya sudah menerapkan, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu trigger seperti itu. Jangan kita juga ikut marah-marah, kalau bisa jangan. Jangan kita juga ikut-ikutan menghukum misalkan. Pokoknya jangan kita ikut serta di dalam. Misalnya, Bu, saya misalnya piket dengan guru bidang studi matematika misalnya. Bu Afri, ini ada yang terlambat nih, tolong ditangani. Ya kalau misal kata-katanya tolong ditangani, ya terima aja, tidak perlu ditolak gitu. Oke Bu, tenang, sabar, saya akan menanganinya. Jadi saya sering katakan bahwa guru BK itu bukan sebenarnya rahasianya bukan di teknisnya, tetapi di guru BK-nya sendiri. Nah, kita ikuti aja, misalnya guru siswa itu diberikan marah dari gurunya, kemudian diberikan hukuman, ya biar saja. Namun setelah itu kita sebagai guru BK panggil siswa itu ke ruangan kita ataupun di tempat yang nyaman. Kita sebut sama dia, ada apa terlambat? Kita kan konseling ya, kita lakukan konseling. Lalu kita ikat, oke, hari ini kamu terlambat. Jadi kesalahan yang kamu buat hari ini itu tidak akan dihapus. Gimana caranya kamu bisa merubah diri dari hari ini ke hari yang besok itu lebih baik dari hari ini. Kira-kira gimana? Nah, jadi kita ajak anak untuk berpikir. Iya juga ya, Bu. Kira-kira keuntungan kamu terlambat gimana? Apa yang kamu rasakan setelah mendengar dari kata-kata tersebut? Sakit hati, Bu. Oke, apakah kamu ingin mengulang rasa sakit hati itu? Enggak, Bu. Kalau begitu, usahakan besok tidak terlambat. Nah, inilah yang menjadi pembeda kita dengan guru-guru lainnya. Karena kita mengerti betul, karena kita yang sudah belajar kepribadian, kita yang sudah belajar bagaimana karakteristik orang setiap, karena di kurikulum Merdeka sendiri itu anak-anak yang kita ajar tuh tidak senang untuk dimarahi, tidak senang mereka, tapi kita punya teknis sendiri untuk bagaimana mereka menyadari kesalahannya. Kira-kira itu Bu Mai. Jadi hambatan di sekolah itu jangan dilawan, tetapi bagaimana kita ikuti dulu, lalu nanti kita punya arah sendiri. Itu saja, saya kembalikan kepada panitia. Oke, begitu jawabannya Ibu Maidawati. Nah, Bu, ini ada pertanyaan lagi, Bu. Wah, sejauh ini ada 2 pertanyaan, Bu ya. Ini pertama ada dari Cut Maya Kintari, Bu ya. Salah satu murid Ibu juga. Bagaimana BK menangani isu-isu kesejahteraan mental dan emosional siswa dalam konteks merdeka belajar? Oke, baik. Cut Maya Kintari ya. Oke. Sepertinya sekilas ya di perkuliahan saya pernah sampaikan, tetapi di sini saya akan mengulang.
Nah, saya bercerita sedikit sebelum menjawab ini. Bagaimana menangani isu kesejahteraan dan emosional. Nah, ini kan masalah kita bersama ya Bapak Ibu ya. Kita sebagai praktisi BK juga seperti itu. Saya masuk menjadi guru BK sah di MSN 1 Langsa itu tahun 2019 sampai sekarang. Nah, saya begitu terjun ke lapangan itu melihat situasi karena saya basic itu dari Sumatera Barat. Nah, karakter aja itu sangat berbeda antara siswa yang saya lihat di tempat saya tinggal dengan di tempat saya mengajar saat ini. Kita yang pertama, sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus membaca situasi dan mengenali situasi. Siapa yang kita hadapi saat ini? Kalau misalnya karakternya tidak bisa mendengarkan, jangan paksa dia ikut aturan yang kita buat. Tetapi kita ubah cara berpikirnya. Memang berat, tetapi harus kita lakukan. Nah, 3 tahun saya mengabdi, itu hampir saya menyerah, hampir. Tetapi itu tidak saya lakukan. Lalu saya berpikir lagi, apa yang harus saya lakukan? Ternyata guru BK harus open mic di dalam rapat. Jadi ambil bagian. Pada saat rapat, sebelum rapat itu, kalau saya ya, kunjungi dulu pimpinan sekolah, Bu, saya perlu menyampaikan ini. Nah, saya perlu menyeminarkan ini. Salah satu trigger yang saya lakukan untuk menangani isu-isu mental di sekolah yang saya ampu, isu-isu emosional, kebetulan MSN 1 Langsa itu berada di pinggiran kota, jadi karakter anaknya itu sangat keras. Itu apa namanya bahasa-bahasa agresif itu sangat sering itu dikeluarkan oleh siswa-siswi kita. Nah, saya lihat konteks. Kenapa siswa melakukan seperti itu? Oh, ternyata webinar gratis, sertifikatnya, gitu. Ya, saya lihat ternyata beberapa pengajar di sekolah saya itu sering menggunakan dalam keadaan marah itu kata-kata agresif. Nah, saya melihat itu. Nah, saya lakukan seminar kecil, workshop kalau kita bilang. Workshop di majelis guru tentang bagaimana mengenali generasi Z. Nah, kadang-kadang kita sendiri yang memberikan itu kan nggak ini ya, sulit diterima oleh orang dalam karena kita berasal dari sumber dalam. Lalu saya lakukan kerjasama dengan pihak lain. Salah satunya pembicara dari psikologi. Itu yang kami undang ke sekolah. Sehingga guru-guru mengerti, ternyata anak-anak sekarang itu tidak senang kalau dimarahi secara kasar. Di mana mereka bisa menerimanya? Bukan dari saya. Hidayah itu mereka dapatkan ketika saya kerjasama dengan pihak lain. Kira-kira begitu. Jadi penanganan secara nggak langsung harus dicerdaskan dulu gurunya. Baru isu-isu kesejahteraan dan emosional ini selesai. Yang kedua, saya seringkali mendapatkan peserta didik yang berkonflik cuma, kalau kita sebut cuma gara-gara status WhatsApp. Ataupun misalnya komen live di Instagram. Kita lakukan konseling individual. Masing-masing guru BK menurut saya punya teknik sendiri. Nah, waktu itu saya menyebutkan apa masalahnya. Oh, rupanya komen yang tidak benar. Karena siswa ini hanya bertanya, kamu lagi di mana? Dia jawab dengan kata-kata agresif. Nah, saya tanya, dasar apa kamu seperti itu? Karena saya mengenal siswa yang menjawab kata-kata agresif tersebut, saya hubungkan apapun yang kamu dengar dan kamu contoh, bahkan di lingkunganmu, karena kebetulan mohon maaf ya, ini bukan buka coki, tapi ini perlu kita mengetahui basic dari siswa itu. Orang tuanya sering mengucapkan kata-kata seperti itu, maka dia pun mengadopsi cara menjawab seperti itu untuk menjawab kata-kata temannya. Lalu kami menjawab, Ibu sering lewat di depan rumahmu, tapi kamu kurang tersenyum. Tahu nak, sedekah yang paling baik adalah tersenyum. Kalau misal kita menjawab, buat simulasi seperti itu, buat simulasi. Sehingga dia tahu kalau kita menjawab dengan baik, orang tidak akan marah. Sehingga dia bisa menerima, bukan kita menyalahkan dia. Intinya jangan menyalahkan dia ketika terjadi isu-isu mental yang rusak terhadap diri anak itu. Jangan pernah menyalahkannya, tapi ubah pola pikirnya. Jadi itu ya, Maya, saya kembalikan kepada moderator.
Oke, begitu jawabannya Cut Maya. Ibu, ini ada pertanyaan lagi, Bu. Silahkan kalau kita masih punya waktu, nggak apa-apa. Nggak Karena apa-apa, ini Bu. sifatnya sharing ya. Iya, ini saya bacakan terlebih dahulu ya, Bu. Ini dari Bu Zahara, SPSI SMK Negeri 1 Loksmawe. Halo Ibu Zahara. Jadi pertanyaannya, saya sejauh ini sudah 2 tahun menjalani sebagai guru BK di sebuah sekolah. Untuk kegiatan bimbingan klasikal, saya biasanya mendiskusikan dengan guru wali kelas untuk meminta jatah jam mereka. Istilahnya minta walas untuk memberikan jam untuk saya selama 3 jam di setiap bulannya. Jadi saya selalu mengusahakan untuk masuk kelas setiap bulannya. Materi yang diberikan juga bermacam-macam, mulai dari mengisi AKPD sampai dengan materi-materi kekinian yang sering muncul. Jadi itulah yang saya lakukan agar tetap dapat bertatap muka dengan para siswa. Begitu Bu Afri. Bagus ya, saya setuju dengan adanya kerjasama. Kita ngomong apa yang kita mau, jadi orang tahu mau memberi apa untuk diri kita. Bagus, saya apresiasi kepada Bu Zahra dari SMK 1 Loksmawe. Apa masih ada pertanyaan lain, Jian? Masih ada Bu, satu lagi ini Bu. Dari Kak Nida Ulfitri. Nah, jadi pertanyaannya itu bagaimana cara membuat siswa kita untuk konsisten terhadap komitmen yang telah dibuat ketika proses konseling. Mungkin ada tips yang lebih membuat kesadaran para siswa untuk tidak mengulanginya lagi. Sebab pada saat proses konseling siswa tersebut dengan sepenuh hati menyadari kesalahan yang dibuat. Walaupun kita sebagai guru BK menyalahkannya namun diulangi lagi. Itu pertanyaannya, Bu. Sejauh ini sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bu. Ini yang terakhir, Bu. Iya, oke ya. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Nida Ulfitri. Bagaimana cara membuat siswa tidak mengulang kesalahannya? Kayaknya ini berat ya. Berat, walaupun berat tapi harus dilakukan. Kita sebut sajalah siswa laki-laki. Hari ini dia merokok. Kemudian 2 hari lagi dia berhenti. Hari ketiga dia merokok lagi. Berarti kan mengulang kesalahan yang sama. Pertanyaan dari Bu Nida, gimana caranya dia tidak mengulang kesalahan yang sama? Begini, kadang-kadang kita selaku praktisi BK ini, menurut saya, apakah ini namanya cita-cita tinggi, saya nggak tahu. Kita berharap kadang-kadang sekali pertemuan atau 2 kali pertemuan akan merubah anak ini. Cita-cita kita seperti itu. Nah, menurut saya tidak apa-apa apabila kita sebagai praktisi BK itu tidak bercita-cita demikian. Contoh saya ya, ada anak sering sekali datang terlambat, atau bahkan dia alfa tidak hadir. Konseling 1 bulan ini oke, bulan besok udah berulang. Konseling lagi, nah sering berulang. Nah pada akhirnya dia tidak mengulang kesalahannya. Itu saya butuh waktu 5 bulan, Bapak Ibu. Ada yang saya butuh waktu 1 tahun untuk gimana caranya siswa ini tidak mengulang kesalahannya. Yang pertama, saya lakukan dulu pendekatan humanis, gitu. Jadi kita ngobrol, kita lakukan konseling 1, 2, 3, 4 kali pertemuan. Saya lihat anak ini bisa nggak dengan cara pelan dia berubah. Bisa nggak dengan cara pelan dia konsisten terhadap apa yang sudah kita bicarakan di dalam konseling. Ternyata itu tidak membuktikan apa-apa. Yang kedua, saya mulai naik 1 oktav. Gitu. Jadi apa yang membuat kamu tidak berubah, apa yang ini, apa yang segala macam. Pokoknya saya kerahkan semua tenaga dan pikiran saya untuk dia. Itu kira-kira. Nah terakhir, puncaknya, saya tidak bisa lagi memberikan cara humanis. Saya ubah gaya. Ini anak harus didekati dengan cara behavior. Jadi orang
menurut saya akan berubah dengan cara dipaksa. Nah, akhirnya gimana cara saya untuk memaksa dia? Ini masing-masing orang punya teknik ya. Nah, kebetulan teknik ini cocok saya berikan untuk anak ini. Jadi saya bilang, singkat cerita saya bilang, kami ketemu, terus saya bilang, kita pertemuan udah 1, 2, 3, 4 kali. Hampir 3 bulan ini kamu lihat rekap ini seperti ini, iya. Kira-kira kamu ingin menambah pekerjaan ibu seberat apa lagi? Ibu gantung leher loh ke wali kelas kamu supaya kamu hadir ke sekolah ini. Kira-kira masih ada nggak kepercayaan di antara kita? Kalau kamu kalau kamu masih konsisten untuk tidak datang ke sekolah ini karena alasannya tidak datang ke sekolah, malas, bukan karena rumahnya jauh atau dia membantu pekerjaan orang tuanya, tapi karena malas. Berarti kamu sudah sepakat untuk tidak naik kelas. Berarti kan sudah mulai penegasan. Ini bukan ancaman, tetapi memaksa dia untuk menyadari. Nggak apa-apa visi dia pertama untuk naik kelas, nggak apa-apa hadir. Tapi setelah itu kita tetap pantau dia. Akhirnya anak ini hadir ke sekolah dan mengurangi alfanya. Jadi kira-kira itu teknik yang saya gunakan untuk beberapa siswa saya. Mungkin Bapak Ibu juga punya teknik lain. Itu saja, Jihan. Saya kembalikan ke moderator. Begitu ya Bu, jawabannya dari Bu Afri, Bu Nida. Ibu, ini ada pertanyaan lagi Bu, satu lagi Bu ya. Dari Pak Said Rispan Marisi. Nah, jadi pertanyaannya itu, apakah bimbingan konseling hanya mengatasi siswa yang bermasalah saja? Jika tidak, coba jelaskan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Said. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Said. Apakah BK itu hanya diberikan untuk mengatasi siswa yang bermasalah saja? Jawabannya tidak kalau menurut saya, Pak. Kalau kita buat rentang, itu kurva ya, kurva normal. 2 ke kanan, 2 ke kiri. Ada namanya bimbingan dan konseling. Kalau bimbingan itu sifatnya positif, kita mengarahkan, kita membimbing, kita menyampaikan informasi, itu kan bukan masalah ya, bukan hanya untuk siswa yang bermasalah, tetapi untuk semua siswa. Dia mau jadi apa, itu kan bukan masalah yang negatif kalau di dalam mindset kita. Ketika konseling, nah 1 taraf ke kiri, -1, itu konseling. Anak-anak yang punya masalah tentang tidak kenal dirinya, tidak kenal dia mau jadi apa, berarti kita berikan konseling. Tapi kalau anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang rata-rata, itu harus kita berikan bimbingan bahwa bagaimana menjadi orang, bagaimana menjaga semangat belajar misalkan. Itu perlu kita. Ada anak yang dia cerdas, tetapi dia nggak tahu cara menyalurkan kecerdasannya. Itu kan bukan masalah yang negatif, tapi dia butuh bimbingan. Nah, kita ada di saat itu. Nah, satu lagi, jadi kalau misalnya ditanya apakah BK hanya dikhususkan untuk mengatasi anak yang bermasalah saja, tidak. Oleh karena itu, mari sama-sama Bapak Ibu, kita tidak hanya menangani siswa yang bermasalah secara negatif, tetapi juga kita menangani siswa kita yang berprestasi, seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, begitulah jawabannya Pak Said Rispan. Nah Bu, sejauh ini tidak ada pertanyaan lagi Bu ya. Eh, kita kita sudahi saja pertemuan kita pada hari ini Bu. Ya, baik. Nah, jadi baik kepada seluruh peserta.
Eh, saya ingatkan sekali lagi untuk mengisi link absen yang sudah kami kirim sebelumnya di chat room. Untuk seluruh peserta yang berbahagia, kita sudah masuk ke penghujung acara. Sebelum acara ditutup, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh panitia dan juga peserta yang telah menyukseskan acara kita dari awal sampai akhir. Saya selaku moderator mewakili seluruh peserta, maaf, saya moderator mewakili seluruh panitia. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, Bu. panitia. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya banyak kekurangan. Saya izin live ya. Iya, Bu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, Bu. Sehat Assalamualaikum. selalu, Bu. Ya, Iya, amin. Waalaikumsalam.